Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Deniarjan Fahrani, NIM 210 523 617 237, berasal dari Offering Pendidikan Agama Islam E22, jurusan Teknik Sipil, program studi S1 Teknik Sipil, Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan perihal kriteria suami ideal menurut agama Islam. Namun sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas kesempatan yang diberikan, yakni kita dapat berkumpul dan juga saling belajar dalam media online dengan keadaan sehat walafiat. Salawat salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga pada hari kiamat nanti kita dapat mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Saudaraku, cinta merupakan fitrah yang ada pada diri setiap manusia. Dan Islam sebagai agama yang terdapat banyak sekali rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya, mengenal dan menghargai tentang adanya rasa cinta. Cinta merupakan perasaan yang timbul dan tumbuh, seperti memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis, sehingga memiliki rasa ingin memiliki, memberikan perhatian kepadanya, dan mengistimewakannya. Sebagaimana dijelaskan pada Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, yang artinya yakni, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan rasa sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Namun, saudaraku, cinta tidaklah boleh terlepas dari kendali. Kita sebagai seorang muslim yang bijak harus bisa mengelola perasaan cinta yang ada dalam diri kita. Apabila kita mencintai seseorang, kita harusnya senantiasa berdoa kepada Allah dan memasrahkan diri kepada Allah apapun itu hasilnya. Agar apa? Agar kita tidak merasa kecewa, dan jalan itulah kita tidak akan berjalan di jalan yang salah. Kita akan senantiasa berjalan di jalan kebenaran. Setelah mengenal adanya cinta, pasti dalam diri seorang muslim ada rasa untuk ingin memiliki seseorang yang ia dambakan. Cara mendapatkannya dalam Islam pun cukup mudah, yakni yang pertama melalui tahap ta'aruf. Apa itu tahap ta'aruf? Ta'aruf adalah perkenalan untuk calon pasangan agar dapat mengetahui karakter antar individu satu sama lain melalui sebuah perantara. Ta'aruf merupakan metode atau jalan yang halal dibandingkan dengan pacaran. Sehingga kita sebagai umat Islam sangatlah proper untuk melakukan ta'aruf sebelum jenjang pernikahan. Kita dilarang untuk pacaran karena pacaran merupakan kegiatan yang bersifat zina, dan kita tidak boleh mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji, dan zina itu dapat menyesatkan kita sendiri. Untuk jenjang yang kedua yaitu khitbah
Apa itu khitbah? Khitbah itu bisa dikenal seperti melamar atau lamaran. Untuk tahap yang ketiga yakni tahap pernikahan. Tahap pernikahan adalah final dari proses tahapan-tahapan dalam memiliki seorang suami atau istri. Dan tujuan dari pernikahan sendiri itu untuk menaati perintah Allah dan menyempurnakan separuh dari agama kita. Kemudian, oleh Rasul dijelaskan bahwa seseorang yang telah menikah adalah termasuk umat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, dalam pemilihan pasangan hidup, pasti setiap individu memiliki karakteristik dan kriteria ideal sesuai dengan dirinya masing-masing. Namun, apapun pilihan kita haruslah selaras dengan kriteria pasangan hidup yang ideal menurut dengan agama Islam. Tujuannya apa? Islam memberikan kriteria ideal dalam pemilihan pasangan hidup, yakni agar kita senantiasa hidup beruntung, bahagia, dan tentram baik di kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Nah, saya kan perempuan, jadi saya harus memiliki suami yang karakternya itu sesuai dengan kriteria pasangan hidup menurut Islam. Yakni saya sangat ingin memiliki pasangan yang pertama yakni beragama Islam. Sebagaimana dijelaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minun. Wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadakkarun, yang artinya, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan seorang laki-laki yang musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Kemudian yang kriteria kedua yang saya inginkan yakni pasangan tersebut atau suami yang kelak menjadi pasangan hidup saya senantiasa dapat membimbing saya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Balik ke tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan adalah senantiasa menaati perintah Allah dan beribadah kepadanya untuk menyempurnakan separuh agama kita. Maka sebagai seorang pasangan muslim, suami yang dapat membimbing itu merupakan anugerah terindah yang diberikan oleh Allah kepada kita, karena suami yang dapat membimbing itu dapat membahagiakan kita baik kehidupan dunia maupun di akhirat, karena membawa ketentraman dalam kehidupan rumah tangga. Yang ketiga yakni suami yang saya inginkan yaitu taat dalam beragama. Bahwasanya suami yang taat dalam beragama itu membawa ketentraman tersendiri gitu loh dalam berumah tangga. Yang keempat yakni pasangan yang soleh. Sebagaimana dijelaskan pada hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad yang artinya, bila datang seorang laki-laki yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya, hendaklah kamu nikahkan dia, karena
Kalau engkau tidak menikahkannya, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Untuk kriteria yang kelima, yakni saya ingin sekali suami yang take a responsible dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya. Suami yang baik adalah suami yang take a responsible dan bertanggung jawab atas kehidupan istri dan anak-anaknya. Yang keenam, senantiasa memberikan nafkah. Yang ketujuh, selalu baik akhlaknya. Yang kedelapan, berpenampilan sopan, yakni menutup aurat yang sesuai dengan syariat dalam Islam. Yang kesembilan, yakni hard worker atau pekerja keras. Yang kesepuluh, mencintai dan menyayangi saya dan juga keluarga. Yang ke-11 yakni senantiasa berbakti kepada ibunya. Yang ke-12, saya ingin sekali mempunyai pasangan yang hatinya itu terikat dalam masjid, sehingga kayak sholat aja dia pergi ke masjid itu menurut saya seperti kebahagiaan tersendiri gitu dalam diri saya. Nah, saudara-saudaraku, Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memilih pasangan dengan variabel utama yaitu akhlak. Karena hubungan dengan Allah saja Dia jaga, apalagi dengan diri kita. It's the best choice that I ever known. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan, karena manusia adalah makhluk yang tidak sempurna, yang tidak luput dari salah dan dosa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.